Kalau sudah mulai di fase ini teman-teman, saya yakin teman-teman sudah mulai membaik. Dan ini yang saya rasakan ya, yang saya rasakan akibat sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini sensasi terakhir yang saya rasakan. Oke, buat teman-teman jangan lupa di subscribe video ini ya, dan nyalakan juga tombol loncengnya, klik logo gambar lonceng, terus klik semuanya. Supaya apa? Supaya teman-teman itu dapat pemberitahuan ketika saya ngupload video baru gitu ya. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe untuk mendukung channel saya supaya saya lebih bersemangat lagi ya teman-teman, untuk terus berbagi terkait dengan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Surya, dan tentunya masih di channel Surya CS ya. Channel yang membahas seputaran pengalaman saya terkait dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Baik, sebelum saya lanjut di pembahasan, doa terbaik ya buat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari saya sesama penderita asam lambung dan segala sensasinya. Asam lambung itu ada dua ya, ada dua kategori: asam lambung yang disertai kecemasan dan asam lambung yang tidak disertai dengan kecemasan. Nah, pembahasannya kali ini hampir sama. Sebenarnya asam lambung itu kan asalnya sama aja ya. Awalnya dari mah, terus kemudian ada gangguan pada lambungnya gitu ya. Kadar asam lambungnya itu berlebih. Doa terbaik buat teman-teman semua di tahun 2023 ini, mudah-mudahan kita semua disehatkan ya, kembali bisa beraktivitas normal seperti sedia kala sebelum kita terkena gangguan asam lambung ini. Saya sadari dan saya pahami betul bagaimana ketidaknyamanannya ketika kita merasakan asam lambung ini ya, dan sensasi-sensasi yang setiap hari, bahkan setiap saat ya, kita itu merasakannya. Saya dari 2021 ya, di tahun 2021 Juli, tepatnya bulan Juli 2021, saya terkena gangguan asam lambung ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah membaik. Selama kurang lebih 6 bulan saya menerapkan yang namanya 3 pola hidup sehat ya. 3P itu ada pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Diimbangi dengan meditasi relaksasi dan pengobatan tentunya. Baik itu obat medis maupun herbal. Dan alhamdulillah di bulan ke-6 sampai bulan ke-7 itu saya mulai membaik ya, sekitaran itu, dan sampai sekarang saya semakin membaik. Dan alhamdulillah sensasi asam lambung itu sisa, kalau bisa dibilang sisa satu mungkin ya, karena kemarin pagi ya saya masih kelingan kemarin pagi. Tapi kemarin tuh saya sadari bahwa kemarin kan saya memang habis begadang gitu ya. Satu malam itu saya tidurnya mungkin cuman berapa jam gitu. Pokoknya habis sholat subuh saya baru tidur. Jadi memang saya tuh kemarin kebetulan nggak bisa tidur juga karena rame kan. Jam 12 itu kan saya memang nunggu pergantian tahun, malam pergantian tahun gitu ya. Terus anak-anak juga belum tidur kebetulan, karena memang mau lihat petasan ya, meriahnya pergantian tahun di 2023 ini. Nah, saya paginya
keliengan habis bangun tidur itu sekitar jam 9 lah ya. Saya bangun tidur kok keliengan gini ya. Tapi saya sadari kemarin itu karena malamnya kan habis begadang gitu ya. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu saya mau bercerita lagi tentang mata blur, masalah keliengan lagi ya. Kemarin itu saya cuman keliengan tok ya, keliengan saja. Nggak seperti yang bulan lalu itu saya tegang di sini ya, tegang. Terus kemudian naik ke leher gini kayak kaku gitu. Kayak kepala jadinya kayak berat gitu ya. Terus ujung-ujungnya keliengan. Dan itu kemarin saya agak lama kemarin ya, sekitar 1 harian gitu. Sampai besoknya itu masih terasa dikit. Itu bulan lalu ya, bulan lalu. Terus ya bulan lalu. Karena masih bulan 12. Awal bulan ya, di awal bulan 12 itu kemarin saya keliengan waktu di Makassar sana. Ada di video yang 4 bulan lalu itu ya. Nah, untuk saat ini saya membahas untuk mata blur ya, mata ngeblur, terus kepala terasa keliengan, pusing keliengan gitu. Itu memang sudah bawaannya ya, sudah bawaan kemungkinan dari asam lambung kita itu memang belum stabil dan pencernaan kita itu memang belum 100% mencerna makanan yang kita makan itu belum sempurna gitu. Jadi pengolahan makanan itu masih tidak tercerna dengan stabil kan. Jadi memang dari segi gizi, protein yang berasal dari makanan yang kita makan itu memang tidak terserap ke tubuh kita secara utuh gitu ya. Karena otomatis yang namanya asam lambung itu ketika sensasi terjadi pada tubuh kita ya, pada fisik kita, secara otomatis itu main langsung ke mindset kita ya. Jadi pikiran kita itu langsung kayak gimana gitu ya, langsung cemas, datang cemasnya itu, anxiety itu muncul gitu. Dan itu tidak disangka-sangka ketika sensasi datang pada tubuh, pada fisik kita ya. Sensasi di psikis juga muncul gitu ya. Dan itu kan pasti memakan energi yang luar biasa besarnya ya. Memang seperti ini, bawaannya kan kayak lemas gitu ya. Gula darah kita itu kayak berkurang gitu, langsung otomatis ngedrop. Dan untuk mengatasi ini, saya dulu langsung makan nasi gitu ya. Ya kalau nggak ada nasi, atau kita kalau lagi di perjalanan atau di tempat kerja kita gitu ya, saya minum air panas gitu ya, air panas dicampur dengan gula pasir. Nah, itu solusi saya ketika di keramaian ataupun di luar rumah gitu ya. Tapi kalau di rumah, ketika ada nasi, saya langsung makan nasi gitu. Jadi nggak nunggu lama ya. Ketika datang itu sensasi yang mata ngeblur, gemeteran, terus serasa mau pingsan gitu ya, karena berkunang-kunang gitu ya, mata itu berkunang-kunang. Jadi solusinya yang saya terapkan dulu, saya langsung makan nasi meskipun nggak ada lauknya, kalaupun cuman sama tahu tempe yang dibacem gitu ya, saya langsung makan meskipun cuman minimal itu 10 suap. Nah, nanti kalau sudah makan, sensasi yang bermunculan tadi itu sedikit demi sedikit berkurang. Karena kalau sudah makan, langsung tertanam di pikiran kita itu, wah, saya sudah makan, berarti sudah kuat lagi. Itu otomatis hormon sehat kita itu
muncul dengan sendirinya. Dan sensasi yang nggak nyaman itu kemudian berangsur membaik, berangsur berkurang, memang sedikit demi sedikit ya. Dan ini nggak secepat gitu ya, memang agak prosesnya lama. Jadi teman-teman memang harus sabar gitu ya. Untuk durasinya memang dulu waktu saya mengalami ini agak lama gitu ya, agak lama. Bahkan kalau kelingan itu dulu setiap hari saya kelingan, tiap hari kelingan, dan nggak ada berhentinya, non stop kelingan. Bayangkan Pak ya, setiap hari jalan itu kayak sempoyongan, kayak di atas kapal gitu ya, kayak oleng gitu. Itu setiap hari saya. Nah, sembuhnya itu saya tidak sadar karena saking lamanya mungkin ya, saking lamanya kelingan. Terus ketika sembuh itu saya agak, kok nggak kelingan. Nah, itu waktu sembuh pertamanya ya, itu saya agak heran sedikit gitu ya, hari ini nggak kelingan, kemarin kelingan. Nah, besoknya lagi datang kelingan lagi, hari berikutnya hilang, terus berikutnya lagi, pokoknya begitu ya. Kalau pertamanya itu kelingan terus, nanti lama kelamaan berkurang sedikit demi sedikit ya. Terus berikutnya lagi satu hari kelingan, satu hari enggak, terus berikutnya lagi satu minggu kelingan gitu ya, terus satu minggu enggak lagi. Pokoknya ada jedanya ya. Kalau sudah mulai di fase ini teman-teman, saya yakin teman-teman sudah mulai membaik. Dan ini yang saya rasakan ya, akibat sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini sensasi terakhir yang saya rasakan. Dan sampai saat ini saya masih merasa kelingan yang gara-gara itu asam lambung itu. Saya masih merasa yang ini, masih merasa bahwa sensasi kelingan ini masih ditimbulkan dari gejala asam lambung yang saya derita kemarin ya. Itu mungkin masih terminset di pikiran saya seperti itu. Jadi saya mulai belajar saat ini ya, saya mulai belajar untuk tidak meminset itu. Karena kalau tidak dirubah, saya bakalan terminset itu terus gitu ya. Ini gara-gara asam lambung mungkin. Nah, itu yang sementara saya mulai pelajari lagi ya, mulai belajar untuk cuek akan itu. Oke, lanjut di bahasan terkait gangguan asam lambung yang terjadi ya pada teman-teman. Bahkan saya sendiri juga merasakan. Jadi buat teman-teman yang masih merasakan fase ini ya, mudah-mudahan ini adalah fase terakhir buat teman-teman, karena yang saya rasakan itu seperti itu ya. Jadi untuk solusinya segera mungkin untuk makan nasi, ataupun setidaknya minum air gula. Kalau tidak ada gula ya air hangat aja lah boleh. Dan ini paling tidak bisa membantu teman-teman ya, untuk mensiasati sensasi yang lain bermunculan gitu ya. Paling tidak anxiety-nya enggak datang lah. Oke, buat teman-teman jangan lupa di subscribe video ini ya, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Klik pada logo gambar lonceng, terus klik semuanya. Supaya apa? Supaya teman-teman itu dapat pemberitahuan ketika saya ngupload video baru gitu ya. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe untuk mendukung channel saya supaya saya lebih bersemangat lagi ya teman-teman, untuk terus berbagi terkait dengan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Oke, salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.